Mata Arleta nyaris mengeluarkan air mata. Selama ini jika Kak Anu bertanya di mana ayahnya, maka Arleta akan menjawab ayahnya berada jauh, dan sedang mencari uang. Ingin rasanya Arleta mengatakan kalau ayah dari putranya itu sudah meninggal. Tetapi Arleta tak sanggup untuk berbohong demikian. Mungkin kelak ketika Kak Anu dewasa, Kak Anu akan mengerti tentang keadaan yang sebenarnya. Sayang, uang papa masih kurang. Mama bekerja karena ingin membantu papa. Apa Kak Anu tidak kasihan pada papa mencari uang sendiran? Arleta berucap dengan lembut, memberikan pengertian pada putra kecilnya itu. Selama ini Arleta memang mengatakan pada Kak Anu kalau ayah dari putranya itu sibuk mencari uang di luar negeri. Dan beruntung Kak Anu percaya dengan apa yang dia ucapkan. Sungguh, entah apa yang Arleta lakukan jika sampai Kak Anu tidak percaya padanya. Kak Anu terdiam beberapa saat mendengar ucapan Arleta. Bocah kecil itu yang tadinya tampak kesal dan marah mulai memberikan senyuman. Detik selanjutnya, Kak Anu membawa tangan mungilnya menyentuh pipi halus Arleta sambil berkata dengan nada polos, "Mama. Hari ini Mama boleh bekerja. Tapi nanti kalau Kak Anu besar, biarkan Kak Anu saja yang bekerja untuk Mama. Nanti Kak Anu akan membantu Papa mencari banyak uang untuk Mama." Air mata Arleta tumpah kala mendengar ucapan Kak Anu. Wanita itu langsung memeluk Kak Anu dengan derai air matanya. "Iya, sayang. Sekarang biarkan Mama yang bekerja, ya. Nanti kalau Kak Anu sudah lulus kuliah baru Kak Anu yang bekerja untuk Mama." Kak Anu tersenyum. Lalu dia menghapus air mata Arleta dengan jemari tangan mungilnya. "Iya, Mama. Kak Anu berjanji akan menjadi anak yang pintar. Nanti kalau Kak Anu sudah besar, Kak Anu akan mencari banyak uang untuk Mama." Senyuman di wajah Arleta terlukis mendengar apa yang diucapkan oleh putra kecilnya. "Mama berangkat sekarang ya, Nak." Kak Anu sama Mbak Mirna, "Ya." Kak Anu mengangguk patuh. Kemudian, Arleta segera meminta Mirna pengasuh Kak Anu untuk menjaga putranya itu. Kini Arleta melangkah keluar kamar. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Dia tidak mau sampai datang terlambat. Di perjalanan, Arleta menatap keluar jendela. Wanita itu melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Setelah 2 tahun menabung, akhirnya Arleta memiliki mobil, meski hanya mobil bekas, tapi setidaknya mobil Arleta dikatakan masih sangat layak dipakai. Dalam benak Arleta, dia tak menyangka waktu berjalan begitu cepat. Dia sempat menunda kuliah, tapi akhirnya dia berhasil kuliah dengan kerja kerasnya sendiri. Arleta tak menyangka berada di titik ini. Diusir dari keluarganya, tapi nyatanya dia mampu membesarkan anaknya seorang diri. Walau banyak sekali perjuangan yang harus Arleta lalui. Mobil yang dilajukan Arleta mulai memasuki Mahardika Company, sebuah perusahaan arsitektur ternama di Indonesia. Tepatnya 2 hari lalu, Arleta diberikan kabar kalau dirinya resmi diterima menjadi bagian dari Mahardika Company. Sungguh, mimpi Arleta menjadi seorang arsitek menjadi kenyataan. Saat mobil Arleta sudah terparkir, dia segera turun dari mobil. Arleta mengingat kalau hari ini dirinya akan meeting dengan para arsitek dan juga pemilik dari Mahardika Company. "Apa kamu Arleta?" Seorang wanita berpakaian formal menyapa Arleta dengan lembut dan hangat. "Ah, iya. Aku Arleta." Arleta tersenyum tulus kala ada yang menyapa dirinya. "Perkenalkan, aku Rima. Aku juga arsitek di Mahardika Company." Wanita yang bernama Rima mengulurkan tangannya pada Arleta, memperkenalkan diri. Pun Arleta menyambut uluran tangan Rima. "Hai, Rima. Senang berkenalkan denganmu," ujar Arleta dengan senyuman di wajahnya.
Aku juga senang berkenalan denganmu. Ya sudah, lebih baik kita masuk ke ruang meeting. CEO dari Mahardika Company sudah tiba tadi. Meeting akan segera dimulai dalam beberapa menit lagi. CEO dari Mahardika Company membenci jika ada yang terlambat, ujar Maya memberitahu. Arleta mendesah lega. Beruntung dia tidak terlambat. Kalau sampai dia terlambat di hari pertamanya bekerja, entah masalah apa yang hadir dalam hidupnya. Mungkin saja CEO dari Mahardika Company akan memecatnya. Sungguh, Arleta tak berani membayangkan kalau sampai dia pecat. Keanu sudah masuk sekolah. Dia membutuhkan banyak biaya agar Keanu bisa bersekolah di tempat yang bagus. Arleta melangkah mengikuti Rima menuju ruang meeting yang ada di lantai 56. Gedung pencakar langit milik Mahardika Company memang gedung terbesar di wilayah Jakarta Selatan. Tidak heran jika banyak yang berlomba bisa bekerja di perusahaan besar ini. Di ruang meeting, para arsitek dan juga para manajer perusahaan berkumpul. Tampak banyak karyawan yang mulai berdiskusi tentang proyek yang tengah mereka jalani. Sedangkan Arleta yang masih menjadi karyawan baru di Mahardika Company masih belum berani bersuara. Tepatnya Arleta masih mempelajari proyek yang sedang dijalankan oleh Mahardika Company. Tak lama kemudian, para manajer dan arsitek tiba-tiba bangkit berdiri. Refleks, Arleta pun ikut bangkit berdiri. Arleta yakin kalau CEO dari Mahardika Company telah tiba. Ketika pintu sudah terbuka, semua orang di sana menundukkan kepalanya kala dua sosok pria masuk ke dalam ruang meeting. Aroma parfum mahal begitu menyeruak ke indera penciuman Arleta. Seketika raut wajah Arleta berubah kala dia mengenali aroma parfum ini. Aroma yang sangat dia rindukan. Tidak. Buru-buru, dia segera menepis segala yang ada di dalam pikirannya. Detik selanjutnya, Arleta memberanikan diri mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Seketika sepasang iris mata coklat Arleta melebar. Tubuh wanita itu membeku kala melihat sosok pria tampan dengan jas formal berwarna hitam yang ada di hadapannya. Tenggorokan Arleta tercekat. Napasnya memberat. Kepalanya terasa pusing luar biasa. Bahkan tubuh Arleta nyaris terhuyung ke belakang. Beruntung Arleta masih mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Keevan yang baru saja memasuki ruang meeting. Dia merasa ada yang tak henti menatapnya. Pria itu mulai mengalihkan pandangannya. Keevan pun langsung terdiam melihat sosok wanita cantik dengan balutan dress berwarna navy. Dalam dia Keevan menunjukkan jelas keterkejutannya. Tanpa sadar, Keevan dan Arleta saling melemparkan sebuah tatapan penuh arti. Tatapan yang seakan mengabaikan semua orang yang ada di ruangan meeting tersebut. Baik Keevan dan Arleta masih membisu beberapa saat. Keevan menatap Arleta dengan begitu dingin serta penuh keterkejutan yang memiliki arti tak bisa diungkapkan. Sedangkan Arleta menatap Keevan dengan tatapan yang sulit diartikan. Marah, benci, rindu, semua melebur menjadi satu dalam diri Arleta. Keevan. Arleta bergumam lirih memanggil nama yang sudah lama tak pernah keluar dari mulutnya. Dia kembali dipertemukan dengan sosok pria yang telah berhasil menorehkan luka begitu dalam padanya. Jantung Arleta berdetak semakin kencang tak karuan mendengar nama yang sudah lama tak dia sebut. Debaran jantungnya tetap sama. Dia tetap berdebar melihat keberadaan sosok pria yang sudah lama tak dia jumpai. Mata Arleta berembun bahkan nyaris mengeluarkan air mata. Akan tetapi, dia tak akan membiarkan air matanya terjatuh membasahi pipinya. Di hadapan semua orang, dia tidak akan menjadi sosok yang lemah.
Arleta menggelengkan kepalanya tegas, berusaha meneguhkan hatinya bahwa dirinya kuat dan mampu melewati semua ini. Arleta sama sekali tidak menyangka CEO dari perusahaan barunya bekerja adalah pria yang telah menghancurkan hidupnya. Pria yang bahkan tak ingin lagi dia lihat. Tapi sepertinya takdir sedang mengajak dirinya bercanda. Sungguh, andai saja Arleta tahu Mahardika Company adalah milik Evan, maka Arleta tak akan mungkin bekerja di perusahaan ini. Wanita itu rasanya ingin berlari meninggalkan ruang meeting. Menjauh agar tak lagi bertemu dengan pria itu. Tapi bayangan Arleta terlintas tentang Keanu putranya itu membutuhkan banyak biaya. Dia tidak bisa bersikap egois. Jika dia nekat pergi, maka pasti Keanu akan menderita. Dia tidak ingin membiarkan Keanu merasa kesusahan. Usia Keanu adalah usia di mana Arleta membutuhkan banyak uang. Arleta ingin memberikan kehidupan yang layak untuk putranya. Arleta pernah merasakan sulitnya hidup, dan dia tak akan membiarkan Keanu merasakan kesulitan. Hidup Arleta sekarang hanyalah untuk Keanu. Menjadi seorang ibu membuat Arleta belajar untuk menjadi sosok yang tangguh. Evan terdiam kala melihat Arleta di hadapannya. Aura wajahnya begitu dingin tanpa ekspresi. Sorot mata tegasnya menangkap gerik Arleta yang menunjukkan kegelisahan. Dalam diam, Evan sedikit terkejut melihat Arleta ada di hadapannya. Sosok gadis polos yang dia kenal dulu kala dirinya masih berkuliah tak lagi terlihat. Di hadapan Evan saat ini adalah sosok wanita dengan penampilan rapi. Paras Arleta berubah lebih dewasa dan sangat cantik. Kulit wajahnya terawat, putih dan mulus. Tubuh tinggi semampai. Meski tatapan Arleta menunjukkan pancaran kegelisahan, tetapi sorot mata Arleta menunjukkan ketegasan. Tak ada lagi sorot mata lemah lembut dan polos seperti yang Evan lihat 5 tahun lalu. Evan dan Arleta masih saling bertatapan. Layaknya ada magnet kuat di antara mereka yang membuat mereka tetap saling bertatapan. Mereka seolah tidak bisa menghentikan tatapan itu. Bahkan, Evan dan Arleta sampai tak menyadari kalau di ruang meeting tersebut banyak orang, tidak hanya mereka saja. Tatapan yang seperti menunjukkan penuh arti dan maksud. Tatapan itu pun telah berhasil membuat Arleta merasakan dunianya luluh lantah. Seperti bumi yang berhenti pada porosnya. Pak Evan, wanita yang di ujung sana adalah ibu Arleta. Beliau adalah arsitek baru di Mahardika Company, ujar Angga dengan begitu sopan. Evan kembali terdiam kala Angga memperkenalkan Arleta yang ternyata adalah arsitek baru yang dimaksud oleh Angga. Dia ingin mengeluarkan kata, tapi entah kenapa hatinya terasa begitu berat. Yang ada sekarang kata-kata yang ingin terucap tertelan di tenggorokan. Kita mulai meeting sekarang. Evan bersikap acuh mengabaikan Arleta. Pria itu duduk di kursi kebesarannya. Pun semua karyawan yang tadi bangkit berdiri kembali duduk di tempat mereka masing-masing. Arleta, apa kamu mengenal Pak Evan? Bisik Rima pelan kala mendapati Arleta yang masih terus menatap Evan. Dia mulai curiga. Pasalnya tatapan Arleta dan tatapan Evan memancarkan tatapan saling mengenal satu sama lainnya. Arleta segera mengalihkan pandangannya kala mendengar ucapan Rima. Wanita itu menyadari kalau dirinya telah melampaui batas. Batas yang sangat berbahaya. Detik selanjutnya, Arleta mengangkat dagunya. Memasang wajah dingin seakan tak mengenal siapapun di ruangan ini. Walau tak dipungkiri hatinya hancur berkeping-keping, tapi Arleta akan siap memakai topeng. Topeng yang menutupi kehancuran di hatinya. Tidak, aku tidak mengenalnya, jawab Arleta acuh seakan tak peduli. Rima mengangguk-anggukan kepalanya merespon ucapan Arleta. Dia tak lagi curiga dikala Arleta mengatakan tidak mengenal Evan.
Mungkin itu hanya perasaannya saja. Itu yang ada di dalam pikiran Rima. Pak Evan, kita memiliki proyek pembangunan sebuah perusahaan di wilayah Jakarta Selatan. Desain yang mereka minta harus dua konsep. Bernuansa Italia dan bercampur dengan nuansa Indonesia. Lalu kita juga memiliki proyek pembangunan perumahan di kawasan Tangerang dan Karawaci. Mereka meminta desain kontemporer, Pak. Salah satu manajer yang ada di ruang meeting itu berujar memberikan laporan pada Evan. Evan tak langsung menjawab. Pria itu mengambil dokumen yang ada di hadapannya, membaca seksama isi dari dokumen itu. Apa dari kalian memiliki ide dari proyek ini? Tanyanya dingin dan datar. Pak, kita bisa menonjolkan kesan dari desain Italia. Nantinya perusahaan tersebut akan terlihat berkelas. Sedangkan nuansa Indonesia hanya sebagai pemanis. Dan untuk pembangunan perumahan kita bisa membuat dengan kontemporer sedikit pemanis dengan gaya klasik agar lebih hidup, ujar Merla salah satu senior arsitek yang ada di ruang meeting itu. Idemu untuk proyek pembangunan perumahan cukup bagus. Tapi aku tidak setuju idemu yang ingin menonjolkan desain Italia dan menjadikan nuansa Indonesia hanya sebagai pemanis. Itu bukanlah pilihan yang tepat. Dua desain itu harus sama-sama kuat. Lalu kita kombinasikan menjadi satu, sambung Evan menegaskan. Mahardika Company memang perusahaan arsitek yang belakangan ini menjadi sorotan karena perkembangannya begitu pesat. Dan selama ini Evan juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa interior desain pilihannya. Pun Evan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk para kliennya. Jika klien memintanya merancang sekaligus menata ruangan maka Evan akan menuruti keinginan kliennya. Tentu para arsitek yang bekerja di Mahardika Company bukan hanya paham tentang merancang bangunan, tapi cukup paham dan memiliki ide cemerlang dalam penataan ruangan. Paling tidak para arsitek di Mahardika Company bisa memberikan saran dalam penataan ruangan. Selebihnya dalam penataan ruangan secara detail akan dikerjakan oleh interior design. Baik, Pak Evan. Merla mengangguk sopan merespon ucapan Evan. Apa ada ide lainnya? Evan kembali bertanya. Matanya menatap dingin semua arsitek yang ada di ruang meeting. Arleta mengatur napasnya. Ada suatu keraguan dalam benaknya. Tapi Arleta tidak mau menjadi seorang pengecut. Detik selanjutnya, Arleta mengangkat tangannya dan bertanya sopan dan tersirat dingin, boleh saya berpendapat, Pak? Evan mengalihkan pandangannya menatap Arleta. Pria itu kini memberikan tatapan yang begitu lekat pada Arleta. Katakan, apa pendapatmu tentang proyek ini? Ujarnya dingin dan tegas. Nuansa Italia bercampur dengan nuansa Indonesia sangatlah ide yang bagus, Pak Evan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Arleta dengan berani mengeluarkan suaranya, mengatur segala dalam dirinya. Sebisa mungkin wanita itu bersikap profesional. Evan menatap Arleta dengan tatapan serius. Apa maksudmu?